dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang saat ini telah memasuki episode ke-93 dengan judul Mongso Kapitu. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa beberapa waktu yang lalu penduduk Gumampang yang termasuk wilayah Kadipaten Pajang dan perbatasan dengan Padukan Sumareh yang termasuk Kadipaten Jipang Panolan, penduduk Gumampang berbondong-bondong pindah ke Padukan Sumareh di wilayah Jipang Panolan, tempat kekuasaan Adipati Aryo Penangsang. Hal itu yang membuat kekecewaan Adipati Pajang Hadiwijaya atau Mas Karebet, sehingga sang guru Sunan Kudus, baik guru Adipati Pajang maupun guru Adipati Jipang Panolan, Sunan Kudus memberikan solusi supaya warga Gumampang yang berada di Jipang Panolan, tepatnya di Padukan Sumareh, segera kembali ke Gumampang. Hal itu agar tidak terjadi perselisihan antara Kadipaten Pajang dan Kadipaten Jipang Panolan. Tanggal dan bulan pelan berjalan, waktu pun terus berlalu. Kala itu Pranoto Mongso telah 3 kali memasuki mangsa Kapitu, yang berarti wafatnya Sultan Trenggono telah berjarak 3 tahun kalau tidak dihitung dengan waktu. Dan telah 3 tahun pula Aryo Penangsang bersikap tidak ambil peduli pada Kesultanan Demak Bintoro. Adipati Jipang itu benar-benar menepati ucapannya untuk tidak lagi turut campur dengan masalah yang berlangsung di Kesultanan Demak Bintoro, tentang persoalan yang sebenarnya merupakan haknya, tetapi tak pernah sekalipun ia menghiraukannya. Ia benar-benar sudah memantapkan tekad untuk menjaga jarak dengan kekuasaan. Penangsang bukannya tidak menghargai maksud baik Romo Sunan, namun sebagai lelaki yang telah berjanji, rasanya tak punya harga diri kalau harus mengingkar. Dan bukankah tak mungkin ludah yang telah jatuh ke tanah akan dijilat kembali? Adipati Jipang itu kembali menyampaikan sikapnya, pandangan yang ia ungkapkan kepada Sunan Giri Praktikal ketika pemimpin pesantren Giri Kedaton itu tidak mendukungnya. Ulama Demak yang sebelumnya mencalonkan Raden Bagus Mukmin sebagai sultan, kali ini memintanya maju menjadi wakil sultan. Nak Mas Aryo Penangsang, ini demi kepentingan umat, Nak Mas. Kembali Sunan Giri mengungkapkan dukungan demi kepentingan kemaslahatan yang lebih besar, Nak Mas Aryo Penangsang. Demikian penegasan
Sunan Giri Pratikal kepada Haryo Penangsang. Dan itu adalah dukungan kedua kali yang disampaikan. Dukungan pertama diutarakan sewaktu Adipati Jipang itu baru saja melangsungkan lamaran saat Sunan Giri kebetulan sedang berada di Pantai Kudus hingga bisa menjadi saksi acara malam itu. Ketika Penangsang dengan resmi melamar Sri Retno Puspitosari sebagai calon istrinya. Sementara dukungan kedua diungkapkan dalam pertemuan di dalam Jipang Panuan ketika ulama muda itu sengaja datang dari Giri Kedaton hanya untuk memintanya bersedia dicalonkan. Kedatangan mendadak yang disebabkan kabar yang harus saja diterimanya dari Sunan Muria, kabar yang menceritakan bahwa Mas Karepet sedang meminta Sunan Kalijogo agar mengangkatnya menjadi wakil sultan. Namun ternyata dukungan kedua pun kembali ditolak oleh Penangsang. Hingga sebuah kemudian beberapa bulan waktu berlalu, Mas Karepet benar-benar diangkat menjadi wakil sultan, menjadi pendamping Sultan Mukmin yang tak lagi bisa tendemak pintu, hingga seluruh persoalan kesultanan berada dalam tanggung jawabnya. Adipati Pajanglah yang kemudian menggantikan menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Demak Bintoro. Mengapa Kang Mas Penangsang tak datang dalam acara pelantikan wakil sultan? Saat itu Haryo Panuntas pun sempat bertanya kepada kakaknya yang kembali tidak menghadiri upacara pengangkatan Mas Karepet. Sama seperti ketika pelantikan Sultan Mukmin, Penangsang pun tidak menghadirinya. Ada undangan pun Penangsang sudah memutuskan tidak datang, apalagi pengangkatan yang tak ada undangannya. Tegas Penangsang kepada adiknya. Dan Haryo Panuntas pun kembali diliputi keheranan. Ada penasaran yang berulang ketika mengetahui undangan kesultanan yang lagi-lagi tidak sampai ke tujuan. Kang Mas Adipati, kata Haryo Panuntas, padahal jelas sekali saat itu, dan saya menyaksikan sendiri ketika Pamanda Patih Pamakas membagikan undangan kepada para prajurit pengantar, termasuk undangan yang hendak dikirim ke Kudus dan ke Jipang Panuan. Bagaimana hal ini tidak bisa terulang kembali? Panuntas masih terus dalam kecamuk keheranan. Sementara Penangsang tak menanggapinya sebagai masalah yang perlu dipikirkan. Adipati Jipang itu masih saja memperhatikan keriangan burung manyar di depan pendopo. Ia masih larut dalam keceriaan cericit burung kecil pencuri padi itu. 3 tahun sudah Kang Mas Penangsang benar-benar tidak tertarik membahas masalah kesultanan. Terhitung sejak wafatnya almarhum Pamanda Sultan Trenggono, bahkan kalau dihitung sejak mundurnya sebagai Manggoloito, berarti telah 5 tahun Kang Mas Haryo Penangsang menarik diri dari persoalan Demak. Padahal banyak yang menganggap justru dialah sosok yang tepat untuk menyelamatkan pemerintahan di Kesultanan Demak Bintoro. Dan Panuntas masih terus hanyut dalam keheranan.
Putra Pangeran Sekar dari Putri Jepara itu terus merenungkan keadaan kakak sulungnya yang meskipun telah tidak memperdulikan kesultanan, keputusan itu justru sangat tidak menguntungkan karena seluruh ketidakpeduliannya tersebut makin membuat ia tersudut dalam bermacam persoalan. Ketidakhadirannya dalam pelantikan sultan dianggap sebagai pembangkangan Adipati Bawan. Demikian juga dengan ketidakhadirannya dalam Paseban beberapa bulan silam yang membahas tentang rencana penyerangan ke Malaka. Dan yang terakhir adalah ketika Penangsang pun kembali tak datang dalam pengangkatan wakil sultan. Sebab tanpa disadari oleh Penangsang, ketidakdatangannya ke Demak yang berulang telah berkembang menjadikan sebagai terdakwa. Ketidakpeduliannya tersebut malah membuatnya makin terpojok sebagai orang yang dianggap berada di balik terbunuhnya Sultan Trenggono. Sebagai terdakwa yang tak bisa mengelak karena orang yang mengaku sebagai kaki tangannya telah ditahan di Kasultanan. Panuntas ingin sekali menyampaikan semua itu kepada kakak sulungnya, termasuk tentang pengadilan yang baru saja diselenggarakan di Kasultanan. Pengadilan yang digelar Mas Karepet terhadap orang Jepang yang mengaku sebagai Sultan Haryo Penangsang. Sebagai wakil Sultan, Mas Karepet telah berkuasa penuh untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk menggelar pengadilan untuk memutuskan persoalan hukum di Kasultanan. Karepet benar-benar sudah keterlaluan, Gusti, ucap Patih Mataun menanggapi surat yang baru saja diterima Sang Adipati Jepang. Pendapat yang sama juga disampaikan Ronggo Maruto. Benar-benar sebuah dakwaan yang sangat tidak berdasar, sebuah tuduhan yang benar-benar kejam, suatu tuduhan keji yang merupakan fitnah. Karena saya sendiri telah datang ke Sumareh dan tak menemukan bukti keterlibatan warga mereka. Tegas Ronggobuwono turut memberikan tanggapan. Dan Penangsang yang masih memegang surat undangan menarik napas berat. Dadanya yang terbungkus baju sikepan ageng terlihat naik turun merahan gejolak, gelagak kemarahan yang bercampur dengan kekesalan yang memuncak. Tergambar dari merah padam warna mukanya dan sorot mata yang mendadak berkilat dengan kening yang berkerut rapat. Pandang matanya yang tajam pun dilayangkan ke halaman pendopo. Tatapannya menangkap pohon gayam yang tengah diterjang angin selatan. Angin dari bengawan sore yang berhembus kencang menggoyang dahan-dahan berdaun lebat tersebut. Pohon yang ditanam Pangeran Sekar pada 3 dasawarsa silam ketika baru diangkat menjadi Adipati Jepang Panuan menggantikan kakeknya. Pohon yang konon menjadi perlambang dari keinginan manusia untuk mencari jalan keutamaan hidup, mengharap anugerah dan berkah dari Tuhannya. Yang tujuan dari semua itu adalah pengharapan agar mendapatkan kesucian batin, kejernihan pikiran, kebaikan ucapan, dan keselamatan kehidupan. Penangsang berulang kali menghela napas panjangnya. Dahan-dahan pohon gayam yang dipandangnya terus bergoyang. Angin yang datang terasa makin kencang.
Penangsang harus tetap tenang. Batin sang Adipati Jipang dengan debar di dada yang kencang bergelombang. Sementara ketiga patihnya yang duduk bersila di depannya masih menunduk. Semua menunggu tanggapan yang akan disampaikan setelah ketiganya mengutarakan pendapatnya. Namun sepertinya tanggapan yang diharapkan tidak segera mereka dapatkan, karena Penangsang malah berjalan meninggalkan mereka, melangkah pelan ke arah bibir pendopo dan melihat dengan jelas angin yang tengah berembus makin kencang. Karepet benar-benar setan alas, ucap Patih Mataun kemudian. Dan kedua anaknya yang duduk bersila di samping kanannya hanya mengangguk tanpa memberikan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Tapi ujung dari semua ini tetap kesalahan Prawoto. Dialah yang telah gegabah mengangkat Karepet sebagai wakilnya, hingga anak Ki Ageng Pengging itu bisa bertindak seenak udelnya. Ini tak bisa dibiarkan. Karepet harus diberi pelajaran. Prawoto harus mendapatkan pembalasan. Demikian ungkapan kemarahan Patih Jipang Pahlawan Haryo Mataun. Ronggo Maruto dan Ronggo Buwono sempat tersentak mendengar kegusaran ayahnya. Kegemaran dan kegeraman yang terbaca dan seluruh kalimat yang disampaikan, juga pada nama-nama yang disandangkan pada Sultan Wing dan Mas Karepet sebagai Prawoto dan Karepet. Namun kekagetan keduanya tak berlangsung lama, karena Adipati Jipang Panulan yang berdiri di pinggir pendopo mendadak memanggil mereka, dan segera saja ketiganya pun bangkit dari duduknya untuk kemudian bergegas mendekat kepada Adipati. Injih Gusti, apa yang bisa kami bantu? Segera Patih Mataun menyembah dan bersiap menerima perintah. Demikian juga dengan kedua anaknya yang duduk saling menyebelah. Dengan ucapan tegas, Penangsang kemudian berkata keras, "Kakang Buwono, segera bersiap temani Penangsang ke Panti Butuh sekarang." Ronggo Buwono yang mendapat perintah kembali menyembah, kemudian berjalan cepat menuju kudanya yang ditambatkan di pojok halaman. Sementara Ronggo Maruto segera memanggil prajurit untuk menyiapkan kuda tunggangan bagi Adipati Rio Penangsang. Dengan sigap prajurit jaga itu pun melaksanakan perintahnya, hingga kuda perkasa berwarna hitam kemerahan yang bernama Gagak Rimang pun telah siap di pelatar. Segera saja Penangsang berpamitan kepada Patih Mataun dan Ronggo Maruto, dan bersama Ronggo Buwono Adipati Jipang itu menderak kudanya ke barat laut menuju ke arah Panti Kudus. Ia berniat meminta pendapat dunia untuk menyikapi surat undangan yang baru saja datang dari Kasultanan. Sementara pandang Patih Mataun yang berdiri di pinggir pendopo terus mengikuti kedua kuda yang berlari kencang. Debu-debu pasir halus alun-alun terus menyeruak ke atas gelombang seperti pusaran risus yang berputaran mengangkasa. Angin pun bertiup kencang membuat debu halus yang berterbangan menghalangi pandangannya. Undangan Karepet itu benar-benar seperti racun berbisa yang membuat Gusti Penangsang makin sakit batinnya.
Ini benar-benar tidak bisa kita biarkan. Maruto, undang Rangkut sekarang juga. Rencana kita harus segera dilaksanakan. Kata Patih Mataun kepada putranya, Ronggo Maruto. Ronggo Maruto menyembah kemudian berpamitan kepada ayahnya. Patih Mataun pun seorang diri di pendopo Kadipaten Jipang. Namun pandangnya tak lepas dari arah alun-alun, memperhatikan kencangnya Ronggo Maruto menghadap kuda tunggangannya. Debu panas kembali mengepul di bawah terik surya yang membakar. Dalam pandangan Patih Tuan Jipang, debu-debu halus itu tak ubahnya bibit penyakit yang terbang meruap bersama pusaran angin. Udara yang bercampur racun yang mematikan. Inilah mongso kapitu. Ketika racun larut bersama tiupan angin dan undangan karet si setan alas itu benar-benar seperti wiso kentar ing Maruto. Bisa beracun yang menyebar pada mangsa kapitu. Demikian ungkap Ki Patih Mataun. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.